Nah, teman-teman sekalian, Aerox Alpha Turbo itu kan tahun 2025 banyak yang baru nih. Kita akan mencoba membedah ya lebih dalam lagi nih ya. Nah, ini kebetulan ya ada dua mock-up yang udah dibongkar dari Aerox series. Nah, ini tuh Aerox yang lama. Ya, bodinya udah dibongkar juga dan Aerox yang baru. Kita lihat bedanya apa. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini nih. Ya, fork depannya beda. Nih kalau yang lama ini diameternya lebih kecil nih teman-teman sekalian. Nih diameter lebih kecil, terus habis itu ini juga beda. Apa namanya, T-nya dia agak lebih ini ya, apa landai. Jadi ini tidak melekuk. Tapi kalau yang baru ini pertama tube-nya ini lebih besar 3, terus habis itu dia lebih melekuk. Lebih melekuk. Nah, Yamaha bilang juga rig-nya, trailnya juga berbeda gitu ya. Namun secara umum wheelbase antara Aerox lama dengan Aerox yang baru ya, baik itu yang standar sampai Alpha yang turbo itu sama. Nah, itu salah satunya karena ini ya teman-teman sekalian. Ininya beda nih. Ini walaupun rignya, trailnya beda, sudut casternya beda, cuman karena forknya dan T-nya dibedain, ini membuat secara umum wheelbase-nya jadi tetap tidak berubah. Nah, jadi itu untuk yang depannya doang. Lalu apa lagi? Nah, yang berubah juga ya adalah di center tunnelnya nih. Ya, center tunnel dari Aerox, kita ke sana dulu ya, yang lama dulu. Ini adalah yang lama nih kan, teman-teman sekalian bisa lihat ya. Nah, ini kayak gini, dan di tengahnya ada kayak ini, dan lebarnya segini teman-teman sekalian. Nih Aerox yang lama. Cuman kalau kita lihat dari yang baru, center tunnelnya itu lebih besar teman-teman sekalian. Nih yang lebih besar nih, kelihatan banget lebih besar. Terus ada penguatan juga di sini nih. Bukan penguatan ya, ini termasuk bagian dari fuel tank ya. Cuman secara umum dia lebih lebar dan lebih dibuat kayaknya lebih rigid ya. Dan kayak gitu juga. Dan kalau untuk main chassis, down tube dan segala macam sampai subframe secara umum sama teman-teman sekalian ya. Secara umum sama, namun ya lagi-lagi yang berbeda adalah spring rate-nya beda banget. Nih ya, kalau kita bisa lihat yang Aerox lama tuh kan kayak gini ya, jarang kayak gitu ya, jarang dan segala macam. Dan ini yang pendeknya, yang progresifnya pendeknya dikit, dan ini panjang. Nah, kalau yang baru itu spring rate-nya itu beda banget. Ini yang pendek-pendek, yang jarak pendek-pendek springnya itu lebih panjang, dengan yang lain lebih dikit. Secara umum memang kelihatan beda banget ya spring rate antara Aerox yang lama dan Aerox yang baru. Bodywork pasti beda, belakang depan pasti beda banget semuanya ya teman-teman sekalian. Lampu sen bahkan sekarang udah model yang LED kayak model MT series ya, dan rem cakram pasti ya, rem cakram belakang. Dan ini membuat daerah swing arm agak sedikit beda karena mesti ada pegangan untuk kaliper cakram sekarang. Nah, jadi kayak gitu. Ya, kalau ini kan lampu sennya masih yang biasa, teman-teman sekalian bisa lihat. Dan apalagi yang beda. Nah, penempatannya ini masih sama ya. Penempatan dari modul elektroniknya masih sama. Tempat untuk akinya nih, kita lihat dulu di sini. Kayaknya masih model-modelnya sama. Fuel tanknya juga. Cuma bentuk dari fuel tanknya sih mirip ya. Cuma penempatan kabelnya aja yang beda teman-teman sekalian. Terus bagian bawahnya juga kelihatan masih sama. Subframe-nya nih juga kelihatan sama dan memang tebal banget nih. Kokoh banget ya. Untuk bagian ininya, subframe-nya nih bisa dilihat teman-teman sekalian ya. Diameter tube-nya, terus di cakram di kaki depan juga tidak banyak berubah. Untuk bagian down di bagian bawah, mainframe yang bagian bawah juga. Ini untuk yang Aerox lama, Aerox yang baru tidak banyak berubah. Jadi murni di center tunnelnya ini. Dan ini yang Aerox lama, teman-teman sekalian, itu yang Aerox yang baru. Nah, kalau untuk bagian belakang ya pasti stay untuk cover belakang juga dipastikan akan berubah kalau kayak gini. Nah, terus apalagi yang berubah nih? Nah, yang pasti yang berubah adalah ya khusus yang seri turbo series ya. Untuk kalau yang lama ya itu kan VVA menggunakan CVT yang menggunakan roller. Nah, pasti ini engine-nya blue core-nya beda ya dengan engine blue core yang
Aerox yang menggunakan Yamaha Electric CVT atau YE CVT. Teman-teman sekalian bisa lihat dari vlog-vlog sebelumnya bagaimana cara kerjanya YE CVT ya. Kan kalau yang ini, ini udah YE CVT ini teman-teman sekalian, lihat di sini ya. Terus ada kayak apa namanya? Ini terus ada biasanya di sini ada, nah ini modulnya ada tambahannya juga untuk modul controller dari YCVT. Ini kan apa namanya, bukan karburator ya, throttle bodinya juga beda. Nah ini perubahan setup dari suspensi belakang dan suspensi depan itu membuat ya beda sebenarnya Aerox yang lama dan Aerox yang baru. Namun perbedaannya membuat baik Aerox lama dan Aerox baru memiliki wheelbase yang sama. Jadi teman-teman sekalian akan merasakan hal yang pada dasarnya juga nggak mirip-mirip sih antara Aerox Alpha yang lama dan yang baru, karena wheelbase-nya berubah. Tapi feel-nya pasti beda. Kenapa? Karena dengan YCVT ini kita jauh lebih bisa mengendalikan kerja dari CVT, karena menggunakan Y-shift ya, itu kita bisa melakukan akselerasi dan juga deselerasi. Nah, dan juga yang cukup menarik adalah nih teman-teman sekalian bisa lihat ya, damper bagian belakang ini tuh ditaruh di sasis down bagian belakang, berhubungan dengan dihubungkan dengan sebuah apa namanya ini plat ya ke daerah footpack belakang, dihubungkan dengan depan. Pertanyaannya, ini kalau ditaruh di situ masih bisa nggak? Bisa nggak? Bisa teman-teman sekalian. Jadi kalau ini bisa dipakai, nih apa namanya, dampernya bisa dipakai ke situ. Karena secara umum tempatnya kelihatan masih sama ya. Iya. Mantep deh ya. Coba kita lihat lagi secara umum ya CVT-nya kayak apa. Nih teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Wow. Sama sih ya. Setupnya berubah apalagi nggak tahu deh saya. Cuman ini juga ada tambahan. Secara umum memang body CVT-nya bener-bener beda banget dan berbeda banget bila dibandingkan dengan Aerox Alpha yang lama. Cuman memang desain dari velgnya beda-beda tipis ya, hampir tidak terlihat perbedaannya ya antara yang baru dengan yang lama. Ya, lampu belakangnya teman-teman kalian bisa lihat sekarang modelnya kayak R1 banget ya, dia mengerucut ke bawah, sementara kalau yang dua versi Aerox yang lama itu kan lebih mendatar ya gitu. Nah ini dia, jadi teman-teman sekalian ya, Aerox lama dan Aerox baru bedanya apa kalau kita lihat dari sisi sasisnya. Stay-nya untuk bagian depan sih secara umum masih mirip. Wah, masih mirip ya. Cuman itu dia, perbedaan rake, sudut caster itu dibuat berbeda. Namun dengan perbedaan dari T-nya, klemnya, itu membuat wheelbase-nya antara Aerox lama dengan Aerox baru jadi sama teman-teman sekalian. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan informasi mengenai bongkar bagian dalam dari Aerox baik yang lama dikomparasikan dengan yang baru. Sampai bertemu di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.